OPM terjebak di markas dan tewas, Yaguru hingga Anggeruk mencekam, Jenderal Kostrad ungkap provokasi. 3 zona hitam seperti Yaguru Nduga, Titigi dan Mamba Sugapa, Anggeruk Yahukimo serta Lani Jaya merupakan medan sasaran OPM menyerang warga sipil dan TNI. Wilayah itu menjadi tempat markas dan persembunyian dari kejaran TNI Polri, lalu melapor ke Sebi Sambong jubir OPM yang diduga berada di luar negeri untuk siaran peras ke dunia internasional soal perjuangan OPM. Namun, seorang tokoh adat berpegaruh di Papua mengungkap rahasia, jika OPM membayar tindakan itu, mereka akan dikejar TNI dan Polri karena kejahatannya. Wilayah diawasi ketat hingga terisolasi di markas. Keadaan itu bisa berhari-hari berbulan-bulan, sehingga akses tertutup. Menurut Lenius Tabuni, tokoh adat berpengaruh di Lanijaya, anggota OPM ini tewas kelaparan, sakit dan demam, atau terluka yang tak sembuh. Apalagi kondisi alam yang keras di 3 zona hitam. Selain diburu TNI, mereka terancam malaria, penyakit dan jarak tempuh sangat mempengaruhi kesehatan. Mereka tidak mati karena perang. Mereka mati karena malaria, luka busuk, kelaparan, dan tidak ada yang bisa menolong, ungkap Lenius Tabuni. Namun ironis, OPM di Papua tak mendapat perhatian dari para pimpinan tertinggi seperti Beni Wenda yang menetap di Inggris. Seorang warga distrik Yigi, Kabupaten Nduga, menceritakan betapa mengenaskannya jenazah-jenazah OPM. Fakta ini juga diungkap 30 anggota OPM di Intan Jaya dan Maibrat yang bertobat pada 2024 silam. Baru-baru ini, anggota OPM dari Maibrat, YSA pada tanggal 12 April kemarin menyerahkan diri karena dia dan keluarga serta anggota lainnya mulai kelaparan. Meski begitu, propaganda tetap dilakukan jubir OPM Sebi. Hal ini diungkapkan Kapusen TNI Jenderal Kristomei Sianturi soal protes warga Yaguru dan YKKMP bahwa pendirian pos TNI di Yaguru akan memicu konflik. Padahal kehadiran pos itu untuk memutus komunikasi dan ruang gerak gerombolan OPM dan melindungi masyarakat wilayah Yuguru dari intimidasi, ancaman, kebiadaban OPM. Seperti yang dilakukan terhadap guru-guru, tenaga kesehatan, serta warga pendulang beberapa waktu lalu, ujar Kristomei dalam pernyataan tertulis Rabu, tanggal 23 April tahun 2025. Menurutnya, tuduhan YKKMP bahwa TNI membongkar rumah warga dan menempati fasilitas umum seperti kantor distrik dan gedung sekolah sebagai pos penjagaan adalah bagian dari strategi propaganda oleh simpatisan OPM. Namun, Direktur YKKMP, Theo Hesegem, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 22 April tahun 2025 membeberkan fakta tindakan TNI yang membangun di fasilitas umum sebagai pos penjagaan di Kampung Yuguru menuai reaksi keras dari tokoh masyarakat dan pemerintahan lokal.